Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Firasah, halaman 46. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 46. Masih membahas metode yang kelima dari membaca karakter atau watak sifat manusia. Metode yang kelima ini adalah dengan cara lihat jenis kelaminnya. Dia laki-laki atau perempuan. Kenapa? Karena laki-laki sama perempuan jenisnya juga beda, maka tubuhnya, si fisiknya beda. Kemarin sudah kita bahas, fisiknya beda antara laki dengan perempuan, secara fisik beda. Nah, sekarang perbedaan dari aspek psikisnya, psikologinya. Wa ammal akhwalu an-nafsaniyatu, dan adapun keadaan-keadaan an-nafsiyatu yang sifatnya psikis, kejiwaan, fa umurun, maka itu beberapa perkara. Kan kemarin sudah dibahas bedanya laki-laki sama perempuan dari aspek fisiknya. Sekarang dari aspek psikisnya, kejiwaannya. Al-awwalu, yang pertama, an-nazukuro, bahwasanya laki-laki jantan itu aqwa, lebih kuat apa nih sahwatnya, lebih kuat sahwatnya dia. Wa aksaru, dan lebih banyak apa nih hadman pencernaan makanannya. Hadman pencernaan makannya, lebih banyak badognya laki-laki daripada perempuan. Banyak kan gitu, yang banyak makannya kan laki-laki daripada perempuan umumnya nih, aksar. Wa aksaru, dan lebih banyak apa nih harokatan geraknya. Harokatan apa nih geraknya, wanti soban, dan berdiri tegaknya. Wanti soban dan tegaknya, ya gagahnya, gerakannya lebih banyak, berdiri tegaknya juga banyak. Intisop ini juga bisa diartikan, karena ini ada sahwat, ya intisop ini bisa diartikan, maaf ya, ereksinya gitu. Ereksinya, jadi nafsunya itu lebih banyak. Asaniu, yang kedua, an-zakaro, bahwasanya laki-laki pejantan itu azomu, lebih besar, lebih agung, lebih besar apa nih baidon, perlindungannya. Perlindungannya. Baidon apa nih perlindungannya? Ya masalah yang melindungi kan biasanya laki. Wa aksaru, dan lebih banyak apa nih sujaatan beraninya. Sujaatan beraninya, wa ikdaman, dan menghadapinya. Wa ikdaman, dan menghadapinya, alal akhwali, atas berbagai macam bahaya. Malam-malam kalau ada bunyi krotak yang disuruh maju, suaminya apa istrinya? Istrinya. Wah, berarti suaminya perempuan itu. Wa asadu, dan lebih dahsyat, lebih besar. Wa asadu, dan lebih besar apa nih godoban, marahnya. Asalisu, adapun yang ketiga. Az-zakaru, adapun laki-laki itu aqwa, lebih kuat. Aqwa itu lebih kuat fil af'ali, di dalam perbuatan-perbuatan. Fil af'ali, dalam perbuatan-perbuatan an-nafsaniyati, yang sifatnya kejiwaan mental, kejiwaan psikis, atau kalau dalam bahasa umumnya aktivitas mentalnya. Al-af'al an-nafsaniyah itu aktivitas mentalnya, perbuatan-perbuatan kejiwaannya. Minal unsa, dari perempuan. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud bil af'alin nafsaniyah, dengan af'alil nafsaniyah. Apa yang dimaksud dengan al af'alin nafsaniyah? Yang dimaksud dengan aktivitas mental itu apa? Yang dimaksud dengan perbuatan kejiwaan itu apa di sini? Judat zihni, bagusnya pikiran. Judatuz zihni, bagusnya pikiran. Wa husnur ru'yati, dan bagusnya pandangan. Ya laki-laki sama perempuan kan pikirannya kan lebih jernih laki-laki ketimbang perempuan. Pandangannya juga lebih bagus. Wal kudratu, dan kemampuan. Alat tahsilil ulumi, untuk menghasilkan berbagai ilmu. Makanya penemu-penemu itu rata-rata adalah laki-laki. Jarang kita menemukan perempuan penemu apa gitu. Rata-rata laki-laki yang menemukan penemu apa gitu. Ar-rabi'u, yang keempat, al-unsa, adapun perempuan itu wajib antakuna, akan ada siapa unsa. Antakuna, akan ada siapa si perempuan, aksaru, lebih banyak apa nih sumtan, diamnya.
sumtan diamnya, wasukutan dan tenangnya, minaz zakari dari laki-laki. Betina lebih banyak diem, tenang daripada laki-laki yang gerages mulu. Petilaan apa tuh? Petakilan. Wa aqwa dan lebih kuat nafsan apa jiwanya. Wa aqwa dan lebih kuat apa nih nafsan jiwanya. Wa aqallu dan lebih sedikit apa nih jala dan apa namanya kulitnya. Maksudnya aqallu jaladan ini lebih lemah staminanya. Aqallu jaladan itu kan lebih sedikit kulitnya. Maksudnya lebih lemah staminanya. Kalau jiwanya lebih kuat perempuan. Gitu ya. Terus kalau staminanya lebih lemah. Wa ashalu tapi lebih mudah. Wa ashalu dan lebih mudah apa nih inkia dan tunduknya. Inkia dan apa nih tunduknya lil ghairi pada orang lain. Maka banyakan cewek yang dikadalin sama cowok, bukan cowok dikadalin sama cewek. Karena dia gampang dia ngikut pada orang lain. Al-khamisu adapun yang kelima. Al-khamisu adapun yang kelima. Al-unsa adapun perempuan. Yajibu wajib antakuna akan ada siapa si unsa. Antakuna akan ada siapa si unsa. Aqallu lebih sedikit apa negodoban marahnya. Minaz zakari dari laki-laki. Emosinya lebih rendah daripada laki-laki. Wa aqallu dan lebih sedikit. Wa aqallu dan lebih sedikit, lebih rendah, lebih sedikit apa nih rogbatan keinginannya. Rogbatan apa nih keinginannya? Fil intiqomi di dalam balas dendam. Fil intiqomi di dalam balas dendam. Illa kecuali annal unsa meskipun dia ini lebih sedikit emosinya dan juga lebih sedikit keinginan untuk balas dendam, kecuali annal unsa bahwasanya perempuan itu asadu lebih hebat. Itu asadu lebih hebat apa nih makron makarnya, tipu dayanya. Makaran apa nih tipu dayanya wasatoton dan melampaui batasnya. Wasataton dan melampaui batasnya. Wakihatan dan sedikit rasa malunya. Wakihatan dan sedikit rasa malunya minaz zakari dari laki-laki. Kalau ada perempuan YTS gitu ya, pelacur, itu kan nongkrongnya di depan-depan gitu ya. Itu lebih malu siapa? Perempuannya apa orang yang nawar dianya gitu. Yang nawarnya kan mungkin malu-malu gitu kan, takut nanti apa, takut apa. Lah perempuannya itu mejeng aja dari sana. Tapi kalau yang laki-lakinya itu kan malu-malu gitu, malu-malu. Ya coba lihat di film-film lah gitu. Bukan berarti pengalaman kayak gitu lah. Wazalika dan demikian itu, kenapa demikian? Kenapa bisa begitu? Kenapa kok perempuan itu lebih sedikit marahnya, lebih sedikit keinginan untuk balas dendam, tapi perempuan itu lebih hebat tipu dayanya, melampaui batasnya, sedikit rasa malunya. Demikian itu ya dulu menunjukkan apa zalika ala do'fi mizajiha. Ala do'fi mizajiha atas lemah wataknya si perempuan. Kalau lagi maulid acara itu biasanya yang bungkus-bungkus kue itu laki-laki apa perempuan itu biasanya? Ini kan kalau laki-laki malu bawa ini. Malu kalau perempuan mah kagak udah bodo amat, yang penting anak gua kenyang gitu kan ya. As-sadisu adapun yang keenam nih bedanya laki-laki sama perempuan secara fisik, secara psikis, secara kejiwaan. Annal karoma bahwasanya kemuliaan, wa mahasinal akhlaki dan bagusnya akhlak, dan bahwasanya kemuliaan dan bagusnya akhlak firijali di dalam laki-laki, kemuliaan dan bagusnya akhlak di laki-laki itu aksaru lebih banyak. Itu aksaru lebih banyak minha dari perempuan fin nisa'i di dalam perempuan. Maksudnya laki-laki itu lebih punya potensi, lebih mulia, lebih bagus akhlaknya ketimbang perempuan. Makanya rata-rata sufi itu ya laki-laki, nabi ya semuanya laki-laki. Rata-rata itu akaromnya, kemuliaannya, mahasinal akhlaknya. Bahkan kalau dalam hadis yang lebih banyak di neraka itu siapa? Perempuan gitu ya. Ini untung gak ada perempuan ya. Dah ke-6 titik dan ya, itu 6 tuh. 6 keadaan-keadaan psikis, kejiwaan yang membedakan laki-laki sama perempuan. Dah titik tuh. Iza arafta,
jika mengetahui siapa kamu, hazihil muqaddimah ini, premis ini, apa itu? Yang tadi tuh, yang sebelumnya, laki-laki sama perempuan bedanya apa secara fisik? Kan udah disebutin. Terus bedanya laki-laki sama perempuan secara psikis. Kalau engkau sudah tahu ini, kalau engkau sudah tahu premis ini, muqaddimah ini sudah kau ketahui, oh iya laki-laki sifatnya kayak gini, bentuk tubuhnya kayak begini, perempuan bentuk tubuhnya kayak begini. Kalau laki-laki sifatnya kayak begini, hatinya kayak begini. Kalau laki-laki seperti Anda udah tahu ini, udah tahu semua ini. Fanaqulu, maka kita berkata. Fanaqulu, maka kita berkata, kalau kau sudah bisa membedakan ini laki-laki sama perempuan, baik fisik maupun psikisnya, fanaqulu, maka kita berkata, inna sahiba ilmil firosati, sesungguhnya ahli ilmu firosah, sesungguhnya ahli ilmu firosah, orang yang punya kemampuan ilmu firosah, sahibi ilmu firosah, wajib siapa sahibi ilmu firosah. Siapapun yang mengaku sahibi ilmu firosah, dia ahli dalam ilmu firosah, maka wajib alaihi atasnya, wajib alaihi atas sahibi ilmu firosah. Wajib apa? Ayyata amala, untuk berangan-angan, mengangan-angan. Siapa si sahibi ilmil firosah? Annal hadisa, bahwasanya yang terjadi. Annal hadisa, bahwasanya yang terjadi indah husulil huluki. Indah husulil huluki, di sisi berhasilnya apa? Perilaku. Indah husulil huluki, saat di sisi berhasilnya perilaku. Alma, ini yang tertentu. Fil mar'ati, di dalam perempuan. Ayyul askali huwa, bentuknya apa saja. Ayyul askali huwa, bentuknya apa saja. Wa annal hadisa, dan bahwasanya yang terjadi. Wa annal hadisa, dan bahwasanya yang terjadi. Indah husulil khuluki, ketika berhasilnya karakter, perilaku. Ketika berhasilnya perilaku. Alma, ini yang tertentu. Firrijali, pada laki-laki. Ayyul askali, bentuknya apa saja. Kan udah dilihat nih, laki-laki sama perempuan. Kan udah tahu, laki-laki secara fisik mukanya begini, susunan sarafnya begini, terus kemudian tulangnya kayak apa, lalu kemudian sifatnya kayak apa, secara psikologinya udah apa. Kan udah tahu tuh. Maka kemudian orang yang ahli dalam ilmu firosah akan berangan-angan nih, yang terjadi pada perempuan ini itu apa? Perilaku apa? Kalau dia ini perempuan, tapi kok dia punya bentuk kayak laki-laki, atau dia punya sifat ke laki-laki, berarti orang ini perempuan adalah orang yang ke laki-laki. Ya, pun juga begitu, laki-laki, tapi kok wajahnya kemanyu gitu ya. Terus jalannya lemah lulai gitu ya. Maka bisa kita lihat khulukilnya apa gitu. Ya. Summa, kemudian inda zalika, ketika itu, iza sahada, jika menyaksikan siapa sahibi ilmu firosah, fil wajhi, di dalam wajah, wasairi a'dha'ihi, dan di semua anggota-anggota tubuhnya orang. Melihat apa? Maaf gini. Iza sahada, jika menyaksikan siapa sahibi ilmu firosah, fil wajhi, dalam wajah, wasairi a'dha'i, dan semua anggota-anggotanya, saklal mar'ati, pada bentuknya perempuan. Saklal mar'ati, pada bentuknya perempuan. Yakdi, maka menunjukkan apa saklal mar'ati, alaihi, atasi orang tadi. Bizalika, dengan demikian tadi, dengan demikian wajah dan semua a'dha'nya. Al-khuluqa, akhlak, perilaku-perilaku. Al-batina, yang sifatnya batin. Watil kal halata, dan keadaan-keadaan tersebut. An-nafsaniyata, yang sifatnya fisikis. Kalau engkau melihat pada sebuah wajah atau semua anggota badan ada bentuk perempuan, maka itu menunjukkan si orang tadi punya perilaku-perilaku batin dan punya keadaan-keadaan fisikis seperti perempuan. Tapi kalau ada orang laki-laki yang bentuk wajahnya dan semua a'dha'nya itu kok banyak kecenderungannya seperti perempuan, maka engkau bisa melihat, menunjukkan bahwa orang laki-laki itu
punya perilaku batin, punya keadaan psikis seperti perempuan. Seperti apa perempuan? Ya tadi psikisnya kayak apa? Terus seperti apa laki-laki perempuan secara fisik? Ya tadi seperti apa fisik? Nah, tinggal kita lihat saja ini. Ini orang ke laki-lakian, apa dia orang ke perempuan-perempuanan? Apa dia laki-laki yang benar-benar laki-laki? Apakah dia perempuan yang benar-benar perempuan? Karena ada laki-laki ya laki-laki yang kita ngomongnya maco gitu kan. Kalau ada perempuan ya perempuan namanya feminis. Tapi ada laki-laki kayak perempuan namanya banci. Tapi ada perempuan kayak laki-lakian namanya tomboy kan gitu. Kan macam-macam nih. Macam-macam. Nah, sifat-sifat ini bisa dilihat dari tadi itu fisik maupun psikisnya. Itu ya, itu cara yang kelima. Cara yang terakhirnya dihabisin sekalian. At-thariqah sadisa. Metode yang keenam. Metode yang keenam dari pencarian mengetahui watak orang. Metode yang keenam sebagai metode yang terakhir. Metode yang keenam sekaligus metode yang terakhir di dalam mengetahui watak manusia. Anna bahwasanya kita iza arafna jika mengetahui siapa kita bisain dengan sesuatu minat turuki dari metode-metode al-mazkurat yang telah disebutkan. Kalau kita sudah tahu dengan metode-metode yang sudah disebutkan dari pertama tuh dari bentuknya, dari segala macamnya itu yang ada 6, ada 5 itu yang udah kita bahas sebelumnya. Husula khulukin, berhasilnya karakter, berhasilnya perilaku, mahsusin yang khusus, fil batini di dalam batin, fakot yumkinuna, maka kadang kita maka sungguh memungkinkan kepada kita annastadila untuk mengambil dalil siapa kita. Annastadila untuk mengambil dalil siapa kita, mengambil petunjuk siapa kita. Bihusuli zalikal khuluki, dengan berhasilnya perilaku tersebut. Bihusuli zalikal khuluki, dengan berhasilnya perilaku tersebut. Ala husuli khulukin akhorin, atas berhasilnya perilaku yang lain. Ala husuli khulukin akhorin, atas berhasilnya perilaku yang lain. Kan dengan 5 metode yang sebelumnya kan kita udah bisa ngelihat nih, kayak tadi yang terakhir yang kita masih ingat nih, bahwa ada laki-laki tapi kok wajahnya segala macamnya sifatnya kayak perempuan. Berarti dia punya perilaku seperti perempuan. Apa itu? Nggak enakan, baperan, terus apa segala macam, disentuh langsung ngerasa apa segala macam lah, sifat-sifatnya perempuan. Kalau engkau sudah ngerti itu, maka engkau bisa mengambil perilaku-perilaku yang lainnya lagi yang berkaitan dengan ini. Apa itu contohnya? Wa misaluhu, dan adapun contohnya. Jadi dengan satu perilaku engkau bisa mengetahui perilaku yang lain lagi nih dari orang ini. Yang ini masih ketersambungannya. Apa contohnya? Wa misalu, dan adapun contohnya, anna bahwasanya kita iza arafna jika mengetahui siapa kita. Iza arafna jika mengetahui siapa kita, kaunal insani adanya manusia, itu sari al-godobi cepat marahnya. Itu sari al-godobi cepat marahnya fi kulli syai'in pada tiap-tiap sesuatu. Kan kita ngelihat nih, kan dulu udah belajar. Bisa nggak ada bedain mana muka pemarah, mana muka bukan pemarah? Bisa kan bedain kan? Dari bentuknya, dari bentuk mukanya bisa kan? Nah itu kan berarti kan, wah ini orang berarti pemarah nih. Kan berarti kita udah tahu nih, udah bisa ngambil istidlal, udah bisa ngambil petunjuk bahwa orang ini sifatnya pemarah. Nah kalau sudah tahu orang ini pemarah, arafna maka kita bisa tahu, maka kita bisa mengetahui annahu bahwasanya si insan, annahu bahwasanya manusia, si insan tadi, orang tadi itu yang sari al-godob, yang cepat marah itu, layakunu tidak ada siapa si insan. Layakunu tidak ada siapa si al-insan itu tamal fikroti, sempurna pikirannya. Tamal fikroti, sempurna pikirannya, fil umuri, di dalam berbagai macam urusan. Kalau kita tahu dia ini adalah pemarah, berarti kita juga tahu bahwa orang ini pikirannya nggak sempurna, nggak sempurna pikirannya. Kenapa? Wazalika, dan demikian itu li'anna kuwatal godobi. Kenapa? Dan karena itu, wazalika, dan demikian itu apa? Dia tidak punya kesempurnaan dalam pikirannya,
di dalam berbagai macam urusan. Nah, orang kayak gini nih jangan dikasih sebagai orang yang pengambil keputusan. Bahaya ini. Orang yang kayak begini jangan dikasih sebagai kingmaker misalnya gitu, atau sebagai orang yang mengambil keputusan. Jangan ini mah. Ini mah bagiannya bagian depan aja ini, gitu ya. Bagian ngawasin di luar gitu ya. Jangan bagian mengambil keputusan. Kenapa? Karena pikirannya tidak sempurna. Nah, demikian itu li'anna quwwatal ghadabi, karena bahwasanya kuatnya kekuatan kemarahan, li'anna quwwatal ghadabi, karena bahwasanya kuatnya kemarahan itu tadulu menunjukkan apa kuwatul ghadabi ala suhunati mazajid dimagi, ala suhunati mazajid dimagi, atas panasnya suhu otak. Jadi otaknya ini haroroh, panas dia, wayabusah, dan kering. Nah, ini menunjukkan bahwa suhu otaknya ini panas. Wahazihi suhunatu, dan adapun panasnya ini, wahazihi suhunatu, dan adapun panasnya ini apa? Panasnya otaknya ini tujibu, dapat menarik atau dapat membuat ta'azzuro itmamil fikroti, terhalangnya kesempurnaan berpikir. Masa ada orang kalau lagi marah itu sehat pikirannya? Kan nggak ada. Kenapa nggak dia itu? Karena tadi otaknya panas. Suhu otaknya ini panas. Nah, panasnya itu membuat terhalang sempurnanya pikiran. Ini makanya kata Nabi, kalau engkau lagi marah, duduk atau engkau segera wudu. Kenapa wudu? Biar adem lagi otakmu. Jangan lagi marah, kemudian engkau ngomong apapun. Itu yang keluar itu udah nggak pakai fikroh. Jadi kalau ada orang marah ngomong apapun, Anda yang dengar juga jangan ikut marah. Namanya juga orang lagi marah. Orang marah itu pikirannya nggak sempurna. Kalau kita tahu, namanya juga orang lagi marah, pikirannya nggak sempurna. Misalnya Anda sama istri Anda marah-marah sama Anda, ngomong macam-macam, jangan marahin lagi, namanya juga nggak sempurna. Nanti kalau udah baik juga udah sempurna lagi pikirannya, udah lupa lagi tuh apa yang diomonginnya. Gitu ya. Kenapa? Karena lagi udah nggak sempurna. Kalau kita marah dengan orang yang lagi marah, ya berarti sama-sama nggak sempurna otak kita. Gitu. Sama-sama kita nggak punya pikiran yang sempurna. Wa aidon, dan begitu pula. Iza alimna, jika mengetahui siapa kita fi insanin pada manusia. Kaunahu, adanya si insan, adanya si manusia, itu wakhan tidak punya malu. Kalau engkau tahu ada manusia, ada orang ini nggak punya malu, gitu, kita lihat, ini orang sifatnya nggak punya malu. Fa'lam, maka ketahuilah sifat yang lainnya dari orang yang nggak punya malu apa? Fa'lam, maka ketahuilah annahu, bahwasanya insan itu lasun pencuri, nazlun yang hina. Orang yang nggak punya malu itu pasti itu adalah punya karakter pencuri yang hina. Ya, pencurian apapun saja, mencuri apapun saja, apa yang kecil maupun yang besar itu orang yang nggak punya malu. Amal lususiyatu, kan sama nggak punya malu. Mestinya bukan dia yang naik, karena dia nggak punya malu, akhirnya dia yang naik. Itu kan mencuri jatahnya orang, misalnya kayak gitu kan. Itu kan juga pencuri juga. Pencuri itu bukan cuma apa, tapi pencuri waktu, pencuri tempat, pencuri kesempatan, pencuri apa, itu namanya lasun nazlun. Amal lususiyatu, kenapa bisa begitu? Amal lususiyatu, adapun sifat pencurian. Amal lususiyatu, adapun sifat pencurian, fali annaha, maka karena bahwasanya sifat pencurian itu tabiatun mengikuti, lil fujri pada kejahatan, kejahatan. Sifat pencurian itu pasti selalu diikuti dengan sebuah kejahatan. Wa amman nazalatu, dan adapun sifat kehinaan, kan tadi ada dua ya, ada lasun, ada nazlun tadi kan ya. Jadi kalau orang yang nggak punya malu, maka ketahuilah orang itu dua nih, lasun dan nazlun.
Nasun itu pencuri, nazlun itu hina. Nah, kan dua nih. Sifat pencurian itu selalu mengikuti pada kejahatan. Nah, sekarang wa amman nazalatu, dan adapun sifat kehinaan, fali annaha, maka karena bahwasanya sifat kehinaan nazalah itu tabiatun, mengikuti li adamil hurriyati, pada tidak adanya kemerdekaan. Li adamil hurriyati, karena tidak adanya kemerdekaan. Kehinaan itu selalu diikuti dengan sifat ketidakmerdekaan. Ketidakmerdekaan itu apa sih? Ketidakmerdekaan itu ketidakbebasan. Ketidakbebasan itu gimana maksudnya? Ya yang gampang lah, yang gampang. Karena kita menghinakan diri dengan atasan kita, akhirnya kan kita kan selalu mengandalkan atasan kita. Kita selalu berharap kepada atasan kita. Kita selalu bersandar kepada atasan kita. Maka kemudian kita mau melakukan apapun saja untuk si atasan kita ini. Meskipun menjilat-jilat kek, meskipun melakukan sesuatu yang buruk kek, kan tetap kita lakuin itu kan. Kenapa kita melakukan kayak gitu? Karena kita nggak punya kemerdekaan di dalam keyakinan rizki. Kita nggak punya kemerdekaan di dalam keyakinan Allah. Bahwa kemudian kita anggap semua rezeki adalah dari bos kita. Maka bos kita ini kita jilat-jilat kayak apapun juga. Karena kita bersandar dengan itu. Itu adalah karena tidak adanya kemerdekaan. Karena tidak ada kemerdekaan, karena sudah ada kontraknya gitu loh. Udah kadung nggak bisa lepas gitu loh. Itu orang yang tidak bisa lepas itu pasti adalah ada menghinakan diri gitu. Sebab kalau dia nggak menghinakan diri, nanti dia akan lepas nih dari orang itu. Kalau dia lepas dari orang itu, dia akan hilang itu apa yang selama ini dia dapat, gitu ya. Jadi kehinaan itu selalu mengikuti pada tidak adanya kemerdekaan. Wal wiqahatu, dan sedangkan rasa tidak punya malu, wal wiqahatu, dan adapun rasa tidak punya malu, itu dalatun menunjukkan ala husuliha, atas berhasilnya lususiyah juga nazalah. Sifat tidak punya malu itu menunjukkan atas berhasilnya sifat pencurian juga sifat kehinaan. Itulah kenapa orang yang tidak punya malu itu juga dia dianggap sebagai pencuri yang hina, gitu ya maksudnya ya. Wa min hazal babi, dan dari bab ini, dari yang engkau melihat karakter kemudian menyambung ke karakter yang lain, sesuatu qala yang berkata pada Amirul Mukminin, siapa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, man, adapun orang, barang siapa lanat yang lunak asafiluhu, apa bagian bawahnya man, asafiluhu, apa bagian bawahnya man, solubat maka jadi keras, a'aliyuhu, apa bagian atasnya si man. Orang kalau bagian bawahnya lunak, ini kata Sayyidina Ali, kalau bagian bawahnya itu lunak, bagian atasnya itu dia keras. Waman, dan barang siapa sobba yang menuangkan, alma'a pada air, baina fahzaihi, di antara kedua pahanya, zahaba maka hilang, al-haya'u apa malu, min ainaihi dari kedua matanya. Anda nuangin air ke di antara dua paha, Anda sering nuangin air nih, maka itu bisa menghilangkan rasa malu di kedua, membuat Anda tidak punya rasa malu. Itu kan sama kayak yang sering kita dengar kan gini. Orang kalau semakin dia sering ngelihat kemaluannya, maka semakin lemah daya ingatnya. Itu kan juga perkataan makanya katanya dalam sebuah riwayat, Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluan, tidak pernah. Nggak tahu kalau Anda sering lihat nggak? Wasababu, dan adapun sebabnya, wah kok saya lemah amat pikiran saya, lupa mulu, saya kok jadi pelupa mulu. Ingat-ingat tuh, jangan-jangan sering lihat-lihat gitu ya. Wasababu, dan adapun sebabnya, fihi di dalamnya,
Anna hazil halata, bahwasanya keadaan ini itu ahassul halati, paling buruknya keadaan-keadaan. Ahassul halati, paling buruknya keadaan-keadaan. Fan nafsu, maka adapun nafsu jiwa. Fan nafsu, maka adapun nafsu jiwa. Allati radiyat, yang rela. Siapa si nafsu? Biha, dengan halat. Nafsu kalau dia senang dengan berbagai macam keadaan yang buruk tadi, la buddha, maka pasti, la buddha, maka pasti, wa antakuna, ada siapa si nafsu, wa antakuna, akan ada siapa si nafsu itu radiyatan, rela, itu radiyatan, rela, bikullil qobaihi, dengan semua keburukan-keburukan, wal fadaihi, dan celaan. Nafsu kalau sudah senang, nafsu senang dengan buruknya keadaan, dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, itu nafsu senang, maka otomatis nafsu juga rela dengan semua keadaan-keadaan yang buruk, juga keadaan-keadaan yang tercela. Nah, ini 6 metode yang kita sudah selesaikan, cara mengenal watak seseorang metodenya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah untuk teman-teman sahabat-sahabat kita yang kurang enak badan zahirnya. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya. Ada abah kami dan semua mungkin keluarga kita, teman-teman kita yang pada kurang sehat, Allah sempurnakan kesehatan zahir dan batinnya. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sokhan wa khan bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna anha wa la yunsifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sokhan wa han bahan hamim la yubsirun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna anha wa la yunsifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sokhan wa han bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna anha wa la yunsifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul